Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melan Rosmayanti, NPM 19106310202121 dari kelas 7A Budaya Organisasi akan menjelaskan mengenai etika organisasi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novian Ekawati sebagai dosen pembimbing budaya organisasi. Pertama-tama, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu etika organisasi? Istilah dan pengertian etika secara kebahasaan atau etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Secara umumnya, etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar atau memutuskan apa yang paling konsisten dengan sistem nilai yang ada di dalam organisasi dan diri sendiri. Hakikat etika. Di sini terdapat dua hakikat etika. Yang pertama, etika merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku, atau ucapan yang dianggap baik, lazim, dan patut untuk dilakukan. Yang kedua, etika merupakan refleksi mengenai nilai-nilai dan norma yang dipedomani seseorang atau kelompok dalam mengatur pola sikap, perilaku, ataupun ucapan. Yang selanjutnya adalah prinsip etika. Prinsip etika yang pertama adalah prinsip keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Dan yang kedua adalah prinsip persamaan. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun. Yang ketiga, prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat, ada prinsip keadilan. Prinsip ini mendasari seorang untuk bertindak adil dan profesional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Yang kelima, ada prinsip kebebasan. Setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab, sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena pada orang lain. Yang keenam, ada prinsip kebenaran. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat. Tidak setiap kebenaran dapat diterima sebagai suatu kebenaran apabila belum tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya adalah dimensi etika organisasi. Dimensi etika organisasi yang pertama adalah birokrasi. Teori birokrasi menempatkan setiap anggota organisasi dalam suatu hierarki struktur yang jelas. Setiap pekerjaan harus diselesaikan berdasarkan prosedur dan aturan kerja yang telah ditetapkan, dan setiap orang terikat secara ketat dengan aturan-aturan tersebut. Dimensi etika organisasi yang kedua adalah prinsip manajemen organisasi. Prinsip manajemen organisasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pembagian kerja dan wewenang. Pembagian kerja yang sangat spesifik dapat meningkatkan kinerja dengan cara membuat para pekerja lebih produktif. Sedangkan, setiap wewenang yang diberikan harus diikuti dengan tanggung jawab yang seimbang pula. Dimensi etika organisasi yang selanjutnya adalah kesatuan perintah. Setiap pegawai hanya menerima perintah dari satu orang atasan. Yang keempat adalah disiplin. Disiplin yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif, saling pengertian yang jelas antara pimpinan dan para pegawai tentang peraturan organisasi, serta penerapan sanksi yang adil bagi yang menyimpang dari peraturan tersebut. Lalu, apa itu organisasi? Weber mendefinisikan sebuah organisasi sebagai sebuah sistem kegiatan interpersonal yang memiliki maksud tertentu, yang dirancang untuk menyelaraskan tugas-tugas individu. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya otoritas, spesialisasi, dan regulasi. Nah, unsur-unsur organisasi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu organisasi merupakan tata hubungan sosial, organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu, dan organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur.
Nah, untuk etika organisasi sendiri menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, jika kita berbicara tentang etika, itu pasti erat kaitannya dengan perilaku. Perilaku organisasi terbagi menjadi dua, yaitu interaksi perilaku individu dan interaksi perilaku terhadap organisasi. Interaksi perilaku individu yang meliputi potensi kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan pengharapan. Sedangkan interaksi perilaku terhadap organisasi yaitu memiliki sistem hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, dan sistem reward, dan sistem kontrol lainnya. Variabel di atas akan mempengaruhi satu dengan yang lainnya dengan hubungan yang saling ketergantungan. Lalu, seperti apa sih interaksi individu dalam organisasi? Yang pertama, menghargai setiap individu dalam perusahaan, menunjukkan sikap sopan santun serta membangun penghargaan pribadi, menyediakan dan memelihara lingkungan organisasi yang kondusif, sehat, dan terbuka, menunjukkan perlakuan yang sama tanpa memandang ras, agama, gender, dan usia, memberikan peluang yang rasional kepada individu dalam organisasi, konsisten dengan visi dan misi organisasi agar menjadi individu yang kompeten, meyakinkan para individu dalam organisasi untuk opininya dengan berkomunikasi secara terbuka, memberikan kompensasi dan manfaat yang jelas, dan menarik serta memberikan imbalan juga kepada individu yang mempertahankan kualitasnya. Yang terakhir adalah bagaimana sih mengembangkan etika di tempat kerja? Yang pertama, menerapkan tingkah laku etis, penyaringan karyawan dalam seleksi awal, mengembangkan kode etik, menyediakan pelatihan etika, memberikan dukungan terhadap perilaku etis, dan menerapkan etika dalam praktek sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.